SCN 6, wajah cantik di balik cadar. Kakek Amar merasa sangat bahagia pagi ini. Makanan yang dibuat oleh Maryam tersebut memiliki cita rasa yang bisa dikatakan sangat mirip dengan masakan putri sematawayangnya yang telah lama meninggalkan dirinya. Merasa sangat bahagia, sampai-sampai kakek Amar menghabiskan seluruh makanan yang berada di piring miliknya tanpa bersisa satu butir nasi pun. Makanan yang seolah membawa kenangan lama yang telah terkubur, datang kembali. Pemandangan ini sangat jarang dilihat oleh para pelayan di sana. Tidak jarang mereka menyisakan makanan pada piring yang mereka gunakan. Namun pagi ini hampir semua orang menghabiskan seluruh makanan. Tidak ingin berlama-lama di meja makan, Reza memutuskan untuk segera berangkat ke kantor. Reza yang telah menyadari dirinya menghabiskan sepiring besar udang asam manis di sana, merasa sedikit malu dengan para pelayan yang memandangnya dengan tatapan heran. Tidak ingin mendengarkan ocehan para pelayannya. Reza bergegas untuk bangkit. "Kakek, Reza berangkat ke kantor dulu," ucap Reza kemudian seraya berlalu dari hadapan kakek Amar dan nenek Halimah. Kemudian dibalas senyuman oleh kakek Amar dan nenek Halimah. Menyadari bahwa suaminya beranjak dari meja makan, seketika Maryam permisi kepada kakek dan neneknya, untuk bergegas menyusul Reza yang hampir sampai di ambang pintu. Reza menyadari, jika Maryam tengah berlari ke arahnya, kemudian dia memutuskan untuk berhenti dan berbalik badan. Maryam yang tidak menyadari Reza telah berhenti seketika menabrak tubuh kekar Reza. "Bruk, ouch!" Maryam yang merasa kesakitan kemudian mengadu. "Maaf tuan, saya tidak sengaja," ucap Maryam pelan. "Apa kau memang selalu ceroboh?" "Hah," ucap Reza dengan ketus. "Apa maumu?" tukas Reza kemudian, merasa kesal dengan tingkah Maryam yang berlarian di dalam rumah. Melihat sikap Reza yang tidak sabaran, seketika Maryam mengulurkan tangannya ke arah Reza. Namun hal itu diartikan lain oleh Reza. Reza mengira jika Maryam sedang meminta uang kepada dirinya. Apa sekarang kau akan meminta uang dariku?" "Hah," ucap Reza ketus. Menyadari ucapan Reza, yang telah salah mengartikan tindakannya, kemudian Maryam segera mengambil tangan kanan Reza, dengan kedua tangannya menelungkup, kemudian menunduk dan mencium punggung tangan tersebut dengan takzim. Merasa malu, Reza bergegas menarik tangannya kembali dan segera berlalu dari hadapan Maryam. Setelah sarapan, Maryam memutuskan untuk berkeliling rumah yang berukuran sangat luas dan megah tersebut. Maryam sangat tertarik pada sebuah taman yang terletak di samping rumah. Sebuah taman dengan berbagai macam tanaman obat di sana. Sungguh merupakan pemandangan yang menarik bagi Maryam. "Apa kamu suka?" ucap kakek Amar, yang seketika mengagetkan Maryam saat itu. Kakek Amar yang menghampiri Maryam dengan mendorong kursi roda nenek Halimah. Kakek," ucap Maryam singkat. Segera Maryam mengambil pegangan pada kursi roda nenek Halimah, dan mengambil alih dorongan tersebut. Setelahnya mereka duduk bersama di tempat duduk taman tersebut. Di sana nenek Halimah menceritakan banyak hal kepada Maryam, tentang masa kecil Reza dan banyak hal lainnya. Salah satunya nenek Maryam menceritakan jika taman obat ini merupakan tempat favorit dari almarhum orang tua Reza. Mereka sangat menjaga dan merawat kesuburan tanaman yang ada di sana, sampai saat keduanya berpulang ke Rahmatullah, kakek Amar meminta beberapa pekerja di rumahnya untuk selalu merawat tanaman tersebut. Karena taman tersebut merupakan salah satu peninggalan keduanya. Maryam merasa sangat tertarik mendengarkan cerita dari nenek Halimah. Maryam pun beberapa kali mengajukan pertanyaan mengenai mendiang orang tua Reza. Nenek Halimah kemudian menceritakan masa lalu Reza setelah ditinggalkan kedua orang tuanya, Reza kecil yang selalu mengalami perundungan dari teman-teman di sekolahnya. Reza kecil yang dikucilkan oleh teman-temannya. Mendengar betapa puluhnya masa lalu Reza membuat Maryam seketika merasakan perih yang teramat sangat. Maryam merasa jika hidupnya lebih beruntung dibandingkan dengan Reza. Meski tidak bergelimpangan harta seperti Reza, namun Maryam memiliki kedua orang tua yang lengkap, yang memberikan kasih sayang penuh kepada dirinya dan juga kakaknya. Nenek Halimah mengatakan jika Reza yang sekarang bukanlah Reza yang dulu. Reza yang sekarang memiliki kepribadian yang angkuh dan sikap yang arogan. Berbeda dengan Reza yang dulu, seseorang yang memiliki sikap ramah, bersahabat, dan selalu lemah lembut terutama terhadap wanita. Belakangan diketahui perubahan sikap Reza terjadi semenjak kepergian kedua orang tuanya. Hal itu semakin diperparah dengan perbuatan mantan istri Reza yang meninggalkannya begitu saja. Nenek Halimah pun menceritakan alasan dibalik perceraian Reza cucunya. Perceraian antara Reza dan Tasya yang tidak lain adalah mantan istri pertama Reza. Tasya mengatakan jika tidak merasa puas dengan permainan ranjang Reza, alasan itu yang diungkapkan Tasya sebelum memutuskan untuk bercerai dengan Reza. Alasan yang mungkin bagi sebagian orang tidaklah begitu penting, namun bagi mantan istri Reza itu merupakan sesuatu yang fatal, hingga perceraianlah menjadi pilihannya. Namun belakangan diketahui jika bukan sebab itulah Tasya menggugat Reza, namun karena Tasya telah memiliki pria lain dan telah berselingkuh selama 22 tahun lamanya saat Tasya masih menjadi istri dari Reza. Hal itu membuat Reza menjadi pribadi pendendam,
semakin geram dan marah kepada wanita, bahkan sampai saat ini dia sangat kasar terhadap wanita. Maryam yang menyadari betapa kecewa dan terlukanya hati Reza saat ini. Seketika mengingat perbuatan kakaknya yang pergi begitu saja meninggalkan rencana pernikahannya dengan Reza. Yang berimbas pada dirinya, yang saat ini harus menggantikan posisi kakaknya menikah dengan Reza. Setelah mengetahui fakta yang sebenarnya, Maryam merasa sangat iba dengan keadaan suaminya, sedikit demi sedikit rasa kecewa yang sebelumnya muncul terhadap Reza seketika mulai memudar. "Maryam," ucap Nenek Halimah pelan. "Iya Nek," jawab Maryam dengan senyum manisnya. "Berjanjilah nak, untuk selalu sabar menghadapi sikap Reza, dan jangan pernah meninggalkannya," tukas Nek Halimah dengan wajah sendu, yang tanpa disadari terdapat tetesan air mata di pipi tuanya. Melihat kesedihan di wajah tua wanita tersebut seketika Maryam menghampirinya, dan mengusap lembut punggung Nenek Halimah untuk menguatkannya. "Nenek, dalam Islam perceraian merupakan tindakan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, dan Maryam pun tidak akan melakukannya Nek, kecuali Mas Reza sendiri yang menginginkannya," jawab Maryam kemudian. Mendapati jawaban Maryam yang melegakan, seketika terlihat senyum bahagia di wajah Nenek Halimah dan kakek Amar. "Oh ya, mungkin saja kakek dan nenek mau, Maryam buatkan beberapa ramuan untuk menjaga kebugaran tubuh," ucap Maryam kepada keduanya. Mendengar ucapan Maryam, kakek Amar dan Nenek Halimah terkejut dan saling pandang. "Apa kamu bisa?" ucap kakek Amar menelisik. Maryam yang merasa lucu dengan keduanya pun tertawa kecil. "Insya Allah bisa kek, selama di pesantren Maryam diajarkan mengenai beberapa pengobatan herbal," tukas Maryam kemudian. "Baiklah, jika tidak merepotkanmu, dengan senang hati kakek dan nenek akan menerimanya," ucap kakek Amar kemudian. Maryam merasa sangat bahagia, kakek Amar dan Nenek Halimah tidak keberatan dengan permintaannya. Setelahnya Maryam mengambil beberapa daun dan juga akar dari beberapa tanaman obat yang ada di sana, sebagai bahan untuk pembuatan ramuan untuk nenek dan kakeknya. Nenek Maryam dan kakek Amar telah berlalu meninggalkan Maryam yang sedang asyik memetik beberapa bahan untuk pembuatan ramuan herbal, sore hari. Maryam menyadari jika Reza belum pulang dari kantor, bergegas menuju dapur untuk membuatkan kakek Amar dan Nenek Halimah minuman herbal, seperti yang sebelumnya dia janjikan kepada keduanya. Maryam melakukan semua pekerjaannya dengan sangat cepat, karena tidak ingin jika Reza tahu kalau Maryam berada di dapur. Maryam masih mengingat betul kejadian tempo hari, yang membuat Reza sangat marah kepada dirinya karena menggunakan dapur tanpa izinnya. Pelayan yang menyadari jika Maryam tengah di dapur, kemudian segera menghampirinya dan ingin membantu, namun Maryam menolaknya. "Tidak usah BICT, Maryam hanya membuat minuman herbal saja untuk kakek dan nenek," ucap Maryam halus, menolak tawaran BICT yang akan membantunya. Melihat kepedulian Maryam kepada keluarga kakek Amar seketika membuat BICT merasa terharu dan menitikkan air mata. Maryam yang menyadari hal itu segera bertanya, "Bu Siti kenapa? Apa Bu Siti sakit?" ucap Maryam sedikit panik, mengetahui pelayan senior tersebut menangis. "Tidak non, Bibi tidak sakit, Bibi hanya senang non Maryam datang ke keluarga ini," ucap Bu Siti penuh haru. Dan dibalas senyuman manis di balik cadar yang dikenakan Maryam. Meski senyum Maryam tidak terlihat oleh Bu Siti, tapi Bu Siti mengetahui jika Maryam tengah tersenyum kepadanya, melalui sorot mata yang diperlihatkan. Maryam tetap menyibukkan diri dengan pekerjaannya yang belum selesai saat itu, dengan ditemani Siti sebagai mandor lapangan. Bu Siti sangat mengetahui betul bagaimana karakter orang-orang yang ada di keluarga ini, menyadari perilaku Maryam sangat mirip dengan almarhum Ibunda Reza, tidak heran jika Nenek Halimah dan kakek Amar mudah sekali dekat dengan dirinya. Terlebih dengan sikap dan kepribadian Maryam yang lembut dan sopan, tidak hanya majikannya saja akan senang, tapi tentunya setiap orang yang mengenalnya akan senang berada dekat dengan Maryam. "Bu Siti kenapa melamun?" ucap Maryam membuyarkan lamunan pelayan tersebut. Tidak non hehe," ucap Bu Siti malu-malu. Setelah menyelesaikan semua pekerjaannya di dapur, Maryam bergegas membawa minuman herbal tersebut kepada kakek dan neneknya. "Bi, ini Maryam sudah selesai, Maryam tinggal dulu ya." "Oh ya, Maryam minta tolong ya Bi, ini Maryam belum sempat membereskan," ucap Maryam memohon bantuan kepada pelayannya tersebut. "Dengan senang hati non Maryam," jawaban cepat Bu Siti. Asteris. "Kakek nenek, di sini ternyata kalian," ucap Maryam antusias, setelah berkeliling mencari keberadaan kakek Amar dan Nenek Halimah. Keduanya sedang menikmati pemandangan, dengan duduk di samping kolam renang di belakang rumah besar tersebut. Kakek Amar dan Nenek Halimah tersenyum melihat kedatangan Maryam, yang sangat bersemangat untuk memberikan mereka minuman herbal yang telah dibuatnya. "Wah, apa ini Maryam?" ucap Nenek Halimah berbinar. "Ini nek minuman yang Maryam katakan, coba kakek dan nenek minum selagi hangat," ucap Maryam lembut. "Terima kasih nak, kamu jadi repot membuatkan ini," ucap kakek Amar. "Tidak kek, Maryam senang kok," jawab Maryam kemudian. Seketika keduanya meminum minuman yang dibuat oleh Maryam, menikmati setiap tegukan dan merasakan manfaat yang terkandung di dalamnya.
Dari kejauhan Maryam dapat melihat Reza yang tergopoh-gopoh lari ke arahnya. "Kakek, nenek, sedang apa kalian di sini? Udara di sini tidak akan baik untuk kesehatan kalian," ucap Reza dengan sorot mata tajam ke arah Maryam yang sedari tadi duduk di sana. "Za, nenek dan kakek hanya menikmati pemandangan sore hari ini, di sini sangat sejuk Za," ucap nenek Halimah kemudian. "Tapi tetap saja Nek, nenek harus banyak beristirahat saat ini," tukas Reza kemudian. Meskipun di balik sikap kasarnya ternyata dia sangat perhatian terhadap nenek dan kakek, gumam Maryam dalam hati. "Sudah-sudah kalau begitu dorong nenek ke dalam Za," ucap nenek Halimah memecah ketegangan. Dan merasa tidak ingin berdebat dengan cucunya tersebut. Melihat Reza yang kesulitan membawa tas dan jas di tangannya seketika Maryam mengambilnya dari tangan Reza, agar Reza dengan mudah mendorong kursi roda nenek Halimah. Menyadari tindakan kecil yang dilakukan Maryam, seketika membuat kakek Amar dan nenek Halimah bahagia. Setelah mengantarkan keduanya masuk ke dalam kamar, Reza bergegas untuk menuju kamarnya. Reza dan Maryam masuk ke dalam lift bersamaan, namun tidak ada obrolan di antara keduanya. Reza yang sibuk dengan smartphone miliknya dan Maryam yang selalu menundukkan pandangannya. Setibanya di kamar, seperti biasa Maryam bergegas untuk menyiapkan air untuk Reza mandi, menyiapkan perlengkapan lainnya seperti baju dan celana yang akan dikenakan Reza. Setelah semua kebutuhan Reza disiapkan Maryam bergegas untuk menuju ruang kecil miliknya, merebahkan dirinya di atas kasur yang berukuran kecil, dan mungkin hanya cukup dikenakan untuk satu orang, namun karena Maryam memiliki tubuh yang ramping membuat kasur tersebut masih terasa lega untuk dirinya. Tak berselang lama Reza pun menyelesaikan ritual mandinya. Namun dengan sedikit tergesa-gesa Reza keluar dari kamar tersebut, entah apa yang membuatnya tergesa-gesa keluar kamar saat ini. Tidak ingin terlalu memikirkan Reza, Maryam memejamkan matanya, sembari menunggu datangnya azan maghrib. Maryam tersadar setelah mendengar suara azan berkumandang, segera Maryam menuju kamar mandi, Maryam melepaskan cadarnya dan meletakkan ke sembarang tempat, setelahnya segera masuk ke dalam kamar mandi dan mengambil wudhu. Setelah mengambil wudhu Maryam segera keluar dari kamar mandi, dan alangkah kagetnya dia mendapati Reza telah berada di dalam kamar. Maryam yang masih merasa kaget hanya terdiam, begitupun dengan Reza yang seketika mematung memandang kecantikan dari wajah Maryam. Pandangan mata keduanya pun seketika beradu. Maryam yang menyadari dirinya tidak mengenakan cadar, segera mencari-cari ke sekeliling tempat. Maryam berjalan mondar-mandir dengan menutupi wajahnya menggunakan kerudung besarnya. "Duh, di mana sih tadi?" ucap Maryam lirih, namun masih dapat didengar oleh Reza. "Ya ampun, kenapa kamu bisa lupa Maryam?" ucap Maryam merutuki kecerobohan dirinya. Reza yang masih terkejut dengan betapa cantiknya wajah Maryam pun, masih saja mematung melihat kebingungan dan kepanikan Maryam mencari di mana cadar miliknya. Menyadari Maryam yang semakin panik, Reza segera mengambil cadar milik Maryam yang dia letakkan di bawah televisi. Reza melangkah ke arah Maryam yang merasa sangat gugup dan mengulurkan cadar miliknya. Dengan perasaan gugup dan malu Maryam menerima uluran tangan Reza dan segera mengambil cadar miliknya. "Apa kau memang selalu ceroboh?" ucap Reza dengan nada dingin. Berdiri tepat di hadapan Maryam yang tidak mengenakan cadar, Reza merasa jantungnya serasa akan copot. Tidak kusangka ternyata di balik kain penutup itu, terdapat wajah yang begitu sangat cantik, pantas dia selalu menutupinya, batin Reza yang masih merasa kagum dengan kecantikan Maryam.